Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah, atas segala taufik dan hidayah. Ramadan telah pergi membawa segala keutamaan dan keberkahan. Tinggallah hasil perbuatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah menerima jerih payah kita sebagai catatan amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan. Namun jangan sampai Ramadan yang begitu istimewa meninggalkan kita tanpa kesan. Bukankah ia telah mengajari kita banyak sekali hikmah dan pelajaran? Betapa hidup kita lebih teratur dan terarah sesuai visi dan misi hidup kita yang sesungguhnya, yakni mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun tidur, kita telah diingatkan makan sahur sebagai persiapan saum karena Allah. Sebelum tidur pun kita menjalankan sholat tarawih sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Dan di siang hari kita tunduk dan patuh dengan aturan main yang telah Allah gariskan, untuk tidak makan, tidak minum, dan menjauhi segala hal yang bisa membatalkan dan merusak puasa kita. Begitulah seharusnya hidup kita sepanjang tahun, tunduk pada aturan yang menciptakan. Adanya kita hidup di dunia bukan kebetulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan pula sekedar main-main, bukan pula supaya manusia bebas berbuat dengan apapun yang diinginkan, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi peringatan telak bagi siapapun yang tidak serius di dalam menjalani misi hidup yang sesungguhnya. Hidup hanya berkisar antara makan, tidur, mencari makan, dan selebihnya berpindah dari satu hiburan ke hiburan yang lain, dari satu kesenangan menuju kesenangan yang lain, seakan untuk itulah mereka diciptakan oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan manusia melenggang begitu saja, bebas berbuat, menghabiskan jatah umur, kemudian mati dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surah Al-Qiyamah ayat 36. Hidup itu laksana berdiri di eskalator atau di tangga berjalan. Meskipun seseorang diam tanpa gerakan, akan sampai juga ia di tempat pemberhentian. Begitulah manusia menjalani kehidupan. Suka atau tidak suka,
aktif ataupun diam dari amal kebaikan, tetaplah ia akan sampai pada kematian. Saat itu manusia akan mempertanggungjawabkan atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Dan begitulah hidup adalah pertaruhan yang kelak akan dibayar dengan kesengsaraan tak terperi atau kebahagiaan yang tak tertandingi. Orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk main-main, dia tidak memiliki tujuan yang jelas kemana hendak berjalan, tidak memiliki sandaran yang bisa dijadikan pegangan, dan tidak pula memiliki rambu-rambu yang menjamin dirinya selamat sampai tujuan. Hanya ada 3 gaib yang mungkin akan mereka percaya untuk memandu jalannya, dan ketiga-tiganya adalah pemandu yang menyesatkan. Pemandu yang pertama adalah hawa nafsunya. Ketika seseorang tidak mengindahkan aturan-aturan syar'i di dalam kehidupan, maka apa yang dia perbuat adalah apa yang diinginkan hawa nafsunya. Apa yang diingini nafsu itulah yang dia lakukan. Kemana arah nafsu, ke situ pula dia akan berjalan. Padahal nafsu cenderung berjalan miring dan bengkok. Betapa besar potensi ia akan terjungkal ke jurang kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Pemandu jalan yang kedua adalah setan. Ketika seseorang tidak secara aktif mencari petunjuk Sang Pencipta sebagai rambu-rambu jalan, maka setan menawarkan peta perjalanan. Dia pun dengan mudah menurut tanpa ada keraguan. Karena sekali lagi dia tidak punya kompas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menentukan arah perjalanan. Sementara peta yang disodorkan oleh setan itu tampak menggiurkan dan menyenangkan. Padahal sejatinya rambu-rambu itu menggiring mereka menuju neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Fatir ayat 6. Pemandu yang ketiga adalah tradisi orang kebanyakan. Ketika seseorang tidak memiliki barometer agama di dalam menetapkan baik dan buruk, maka ia akan menjadikan pendapat orang kebanyakan sebagai panduan. Yang ia tahu kebenaran itu adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang. Itulah kiblat dan barometer setiap tingkah laku dan perbuatan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan apabila kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 116. Maka marilah kita tanya diri kita secara jujur, kemana tujuan kita berjalan, dan pemandu manakah yang kita jadikan sebagai acuan perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada intinya semua manusia bergerak dan berusaha demi kenikmatan yang menjadi tujuan. Garis besarnya ada 2 titik akhir yang diharapkan. Ada yang menginginkan dunia sebagai terminal akhir perjalanan, ada pula yang menatap lebih jauh ke depan. Mereka menjadikan akhirat sebagai akhir perjalanan yang didambakan. Orang-orang kafir dan pemuja hawa nafsu menjatuhkan pilihannya kepada dunia sebagai tujuan. Dan alangkah meruginya orang yang menjadikan dunia sebagai target kesenangan. Setidaknya mereka akan mengenyam 2 kerugian besar dari 2 sisi, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 20. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Dia tidak akan mampu mengenyam semua kenikmatan dunia yang diidamkan. Tidak pula sempat menikmati seluruh hasil jerih payah yang diusahakan. Apa yang dia nikmati hanyalah sebahagian kecil dari apa yang diingini.
bahkan sebagian kecil yang ia miliki. Dan yang lebih berat lagi adalah dia tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun atau kebahagiaan sedikit pun di akhirat. Mari kita simak perumpamaan para ulama yang makin memperjelas betapa tertipu orang yang rela mengorbankan akhirat demi secuil kenikmatan dunia yang fana. Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah, beliau berkata, dunia itu laksana biji-bijian yang dikumpulkan semut di musim panas sebagai simpanan di musim dingin. Tanpa sadar, tatkala semut sedang asik membawa sebutir biji di mulutnya, datanglah seekor burung yang mematuk sang semut beserta sebutir biji yang sedang dibawanya. Maka semut itu tidak sempat menikmati makanan yang dikumpulkannya, tidak pula mendapatkan apa yang diharapkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terapkan permisalan tersebut, di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia, semut-semut itu adalah manusia, sedangkan burung tersebut adalah maut, kematian. Betapa banyak manusia sibuk mengumpulkan harta hingga kematian tiba-tiba menyergapnya di saat dia masih mengumpulkan dunianya dan dia belum sempat mengenyam semua hasil jerih payahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, adapun orang yang cerdas akan menjatuhkan pilihan akhirat sebagai negeri tujuan. Alasannya sangat kuat. Tidak ada satu celah pun keraguan hati yang melekat, karena informasi bersumber dari Al-Quran yang 100% akurat. Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Jenis kenikmatan yang tersedia terlampau hebat untuk dibayangkan. Masa mengenyam kelezatannya kekal tiada batasan. Hanya orang bodoh yang rela kehilangan demi kenikmatan duniawi yang sangat sedikit dengan durasi waktu yang sangat sempit. Karena itulah Nabi SAW memberikan gelar Al-Qayyis, orang yang jenius bagi mereka yang mau mengevaluasi diri dan berbekal untuk hidup setelah mati. Mereka rela mempertaruhkan apapun demi mendapatkan surga yang dinanti. Mereka juga rela kehilangan berbagai kenikmatan sahwati yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan yang abadi. Maka segala penderitaan apapun di dunia dilaluinya dengan kesabaran. Dia tahu itu terlalu ringan dan singkat apabila dibandingkan dengan siksa di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Di dunia ini mungkin kita bisa dapatkan harta tanpa kesengajaan. Mungkin kita bisa mendapatkan pekerjaan secara kebetulan atau meraih jabatan tanpa perencanaan. Akan tetapi kita tidak bisa mendapatkan surga secara kebetulan. Surga tidak pula didapat dengan undian. Akan tetapi harus ada unsur kesengajaan. Sengaja untuk mencari jalan dan sengaja untuk menempuh perjalanan. Karenanya Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selain mencari jalan, orang yang ingin mendapatkan kenikmatan akhirat harus gigih berjuang. Allah berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Surah Al-Isra ayat 19. Setiap orang punya harapan maupun tujuan, tapi siapa yang harapannya semu, siapa pula yang benar-benar serius dengan cita-citanya. Orang yang serius hanyalah orang yang secara tulus mengharapkannya, lalu memproses harapan itu menjadi tekad yang bulat, dan kemudian mengejawantahkan tekad itu ke dalam amal yang nyata. Itulah yang disebut dengan wasa'alaha sa'yaha, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang serius menjadi pejuang akhirat,
pastilah banyak memikirkan dan mengingatnya. Seperti orang yang senang dan berminat terhadap sesuatu, pandangannya akan tertuju kepada apa yang menjadi kecenderungannya. Seperti para pekerja bangunan, tatkala masuk ke dalam rumah, ke dalam bangunan yang indah dan mewah, tukang batu akan memperhatikan dindingnya, tukang kayu akan mengamati kursi, almari, pintu dan jendelanya. Begitu pula keadaan orang yang hatinya terkait dengan akhirat. Tatkala melihat orang yang tidur, dia mengingat mati. Jika berada di kegelapan, dia ingat alam kubur. Jika merasakan atau melihat kenikmatan, maka dia akan mengingat surga. Seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika dijamu dengan air yang dingin dan segar, seketika beliau terkejut dan pingsan. Setelah siuman, beliau ditanya, "Ada apa dengan Anda wahai Abu Sa'id?" Beliau menjawab, "Aku teringat akan harapan penghuni neraka. Tatkala mereka berkata kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu." Surah Al-A'raf ayat 50. Begitu kuat efek kecintaan beliau terhadap nikmat akhirat, juga rasa takutnya terhadap siksa neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah tolong kita, Allah bimbing kita, Allah jaga kita di dunia sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati kita dan menerima amal-amal kebaikan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.